Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Eh, Selamat siang, Pak. ya, Siang. ya, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya di monitor kalian PowerPoint-nya Sudah, ya. Pak. Sudah terlihat. Oke, ya. Jadi perkuliahan ini nanti bisa dilihat di channel YouTube saya ya. Di sini kan saya upload. Ya, nggak langsung sih, mungkin mungkin kalau saya ada waktu nanti akan saya upload, saya rekam dulu gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu gerak gelombang gitu ya. Gerak gelombang. Atau kalau di bukunya Ed Sayak itu ini ya, wave motion ya, di bab 2. Jadi di bab 2 bukunya Eigenhead atau Hexayat itu yang berjudul optik, yaitu babnya tentang eh, gerak gelombang, wave motion. Nah, pertanyaannya adalah gelombang itu apa gitu ya. Jadi secara klasik gelombang itu diartikan sebagai gangguan yang merambat ya. Gangguan yang merambat melalui medium. Jadi ada mediumnya. Ya. Jadi apa yang dirambatkan? Yang dirambatkan itu adalah dua hal, yaitu apa? Energi dan momentum. Jadi itu. Jadi gelombang itu adalah gangguan yang merambat melalui sebuah medium. Yang dirambatkan itu berupa energi dan momentum. Tapi nanti juga ada pertanyaan, apakah selalu gelombang itu membutuhkan medium kan gitu ya? Nah itu nanti kita kelompokkan menjadi dua macam itu. Jadi ada gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat ya, merambat di dalam ruang, dan ada gelombang yang tidak perlu medium. Yang perlu medium itu kita sebut dengan nama gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya apa? Contohnya gelombang air laut ya. Terus gelombang bunyi seperti suara saya begini, itu bisa didengar ke telinga orang lain karena ada udara. Tapi kalau yang satunya itu apa? Yang disebut dengan nama gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Ya, jadi bisa merambat di dalam ruang hampa. Contohnya ya yang kita bahas ini cahaya. Cahaya ini salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Jadi dia tidak membutuhkan medium. Ya, gitu ya. Jadi pengertian medium itu hanya berlaku untuk gelombang mekanik ya. Tapi enggak apa-apa lah. Itu kan definisi awal ya. Tapi definisi berikutnya kan ya pokoknya yang dirambatkan itu adalah energi dan momentum ya. Bisa melalui medium, bisa juga tanpa medium seperti gelombang elektromagnetik ya. Itu gelombang ya. Terus kemudian yang kita bahas sekarang ini kan optik. Optik itu apa? Ya, optik itu adalah cabang dari ilmu fisika. Ya, yang membahas tentang sifat ya. Sifat dan fenomena dari cahaya. Jadi optik terkait dengan cahaya ya. Jadi optika itu berarti ilmu ya. Pokoknya ada K-nya itu berarti ilmu ya. Optika berarti ilmu optik gitu ya. Fisika ya berarti kan ilmu berarti matematika gitu ya. Atau kalau bahasa Inggris itu dikasih S gitu ya. Optik ada S itu berarti ilmu ya. Physics, mathematics itu berarti ilmu. Jadi optik itu adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari sifat dan karakteristik dari cahaya ya. Termasuk di dalamnya itu interaksi ya. Interaksi itu maksudnya itu apa? Ya berinteraksi ya. Berinteraksi sudah tahu kan istilah berinteraksi ya. Ya pokoknya interaksi lah, istilah yang kerennya interaksi ya.
antara cahaya dengan bahan ya, dengan materi. Termasuk di dalamnya juga terkait dengan alat-alat yang digunakan untuk mempelajari cahaya ya. Instrumen kan peralatan ya, atau alat ukur yang digunakan untuk mempelajari cahaya, untuk mendetek itu ya, untuk mempelajari lah gitu ya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi gambarannya awalnya seperti itu. Nah, terus kemudian di bawah itu ada pertanyaan gitu ya. Apakah cahaya itu sebuah fenomena gelombang atau fenomena partikel? Nah, ini kan kalau dulu di fisika klasik gitu ya. Kalau kalian pelajari fisika klasik kan dikatakan cahaya itu kan gelombang ya. Tapi kalau di fisika modern ya, fisika modern itu ternyata cahaya itu mempunyai dua sifat ya. Selain bersifat gelombang, dia juga bersifat partikel. Nah, itu ya. Saya kira kalian sudah mempelajari itu kan di fisika modern ya. Fisika modern semester berapa ya fisika modern itu? Semester ini, Pak. Oh, bareng ya, berarti bareng dengan kuliah optika ya? Iya. Oh ya, ya itu. Jadi sekarang kalau di fisika modern ya, itu cahaya itu tidak lagi dipandang sebagai gelombang, dia juga dipandang sebagai partikel ya. Istilahnya itu dualisme ya. Dualisme partikel cahaya. Kok partikel cahaya? Dualisme gelombang partikel ya. Cuma perlu saya jelaskan ya, nanti yang kita bahas di optika, kita hanya membahas yang fenomena gelombang ya. Jadi kita nanti boleh dikatakan sama sekali tidak membahas cahaya sebagai partikel, tidak ya. Jadi spesial untuk yang khusus untuk mata kuliah optika, kita akan menganggap cahaya sebagai gelombang. Wis itu ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh ya tentang gelombang ya, kita bahas yang paling sederhana yaitu apa? Gelombang satu dimensi. Ya, yang paling gampang kan ya. Jadi kalau satu dimensi berarti kan garis ya. Jadi misalkan gelombang pada tali itu kan gelombang satu dimensi gitu ya. Kalau ombak itu gelombang berapa dimensi itu? Ombak di laut itu termasuk gelombang berapa dimensi itu? Ombak. Ombak berarti kan permukaan ya, permukaan air laut ya. Permukaan itu kan luasan. Saya kali Rafis. Ya. Jadi Pak. Ya, gimana Gali? Ya saya kali Rafis Salahuddin dengan anak P043 untuk gelombang laut. Kira-kira sih gelombang dua dimensi. Dua dimensi menurut kan, saya. Ya, benar. Karena permukaan air laut kan. Ya. Ya, benar. Jadi dia adalah gelombang dua dimensi. Kalau bunyi, kan dalam ruang itu ya, berarti nanti gelombangnya gelombang tiga dimensi gitu ya. Tapi kita bahas dulu yang paling gampang lah, gelombang satu dimensi gitu ya. Nah, ini ya, ini ada dua macam ini ya gelombang itu ya. Yang pertama itu gelombang longitudinal, ya. Yang kedua itu gelombang transversal. Ya di sebelah kiri ini kan gelombang. Jadi ini, sebentar. Di kiri dibagi dua ini ya. Jadi ada kiri atas sama kiri bawah ini ya. Kalau yang kiri atas ini gelombang longitudinal. Kalau yang kiri bawah ini gelombang transversal. Ya. Itu. Terus kemudian yang berikutnya gelombang elektromagnetik. Sebentar, saya tanya dulu ya. Apa sih bedanya antara gelombang longitudinal sama gelombang transversal itu? Ada yang tahu? Apa sih bedanya antara gelombang longitudinal sama transversal itu? Arah rambatnya, Pak. Ya, benar, arah rambatnya bagaimana? Kalau longitudinal lurus arah, kalau transversal itu tegak lurus, Pak. Ya, benar. Tegak lurus. Ya, jadi kalau gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambatnya itu segaris ya. Segaris atau searah berlawanan arah ya. Pokoknya segaris lah. Satu garis gitu ya. Tapi kalau
transversal itu antara arah getar dan arah rambat tegak lurus gitu ya, benar. Itu bedanya ya. Nah, khusus untuk gelombang elektromagnetik ya. Untuk gelombang elektromagnetik dia merupakan gelombang transversal. Nah, itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kalau gelombang mekanik kan ada dua macam. Ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal ya. Misalkan ombak ya, ombak itu kan gelombang transversal. Kemudian kalau gelombang bunyi itu kan gelombang longitudinal ya. Gelombang pada pegas ya, itu kan gelombang longitudinal. Tergantung cara getarnya ya. Seperti digambarin loh. Ini kan sama-sama pegasnya, cuma digambar atas itu cara getarnya itu kan sepanjang pegas ya. Kalau yang digambar bawah itu kan tegak lurus dengan pegasnya itu ya. Sehingga nanti untuk cara getarkan yang pertama nanti gelombangnya longitudinal. Tapi untuk cara getarkan yang kedua nanti gelombangnya itu apa? Transversal gitu ya. Nah, khusus untuk gelombang elektromagnetik ya, itu gelombangnya merupakan gelombang transversal. Nah, itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi tidak ada gelombang elektromagnetik longitudinal itu tidak ada ya. Jadi semua gelombang elektromagnetik ya, mulai dari gelombang radio, ya gelombang cahaya, sampai sinar X gitu ya, sampai sinar X, sinar apa itu? Sinar X, bentar ya. Sinar X sama sinar gamma itu semuanya adalah gelombang transversal gitu ya. Semuanya gelombang transversal. Oke. Oke ya. Itu. Terus berikutnya lagi ya. Nah ini adalah fungsi dari gelombang ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, gelombang itu fungsi dari ruang dan waktu. Nah, itu yang membedakan antara gelombang dengan getaran ya. Kalau getaran itu hanya fungsi waktu. Kenapa? Karena getaran kan tidak merambat ya. Tapi kalau gelombang kan dia merambat. Jadi karena dia merambat ada dua fungsi, fungsi ruang dan fungsi waktu. Kalau satu dimensi, ya berarti kan ruangnya cuma X saja gitu ya. Kalau satu dimensi. Kalau dua dimensi nanti ada X, ada Y. Kalau tiga dimensi ada X, ada Y, ada Z. Nah, ini kita bahas yang satu dimensi saja ya. Jadi cuma X gitu aja ya. Jadi X dan T gitu ya. Oke. Fungsi X dan fungsi T gitu ya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini itu terkait dengan arah perambatan ya. Jadi kalau gelombangnya satu dimensi, berarti kan merambatnya kan ada dua kemungkinan itu ya. Ya, merambatnya pasti ada dua kemungkinan itu. Yang pertama itu merambat ke sumbu X positif, yang kedua merambat ke sumbu X negatif gitu ya. Itu. Jadi kalau gelombangnya cuma satu dimensi. Itu bisa kita ketahui dari ini. Dari tanda plus sama minusnya ya. Jadi kalau tanda untuk X dan T itu tidak sama ya. Ya, tidak sama. Itu berarti merambatnya ke sumbu X positif. Seperti ini loh. Ini kan X-nya positif, T-nya negatif gitu ya. Maka itu berarti apa? Gelombangnya merambat dalam arah sumbu X positif. Tapi kalau tandanya sama antara X dan T ya, biasanya T kan positif ya kan? Oh bisa tergantung ya. Pokoknya tandanya X dan T sama gitu ya. Maka nanti gelombangnya itu merambat ke sumbu X negatif. Ya, pokoknya tiga-tiga aja deh. Pokoknya kalau tanda posisi dan waktu itu berbeda,
berarti merambatnya ke sumbu X positif ya. Tapi kalau tanda posisi dan waktunya itu sama, berarti merambat ke sumbu X yang negatif gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya tentang apa ini? Persamaan diferensial gelombang. Jadi sebetulnya gini ya, saya maunya gampang-gampangan aja deh. Saya nggak mau berumit ria ya. Intinya itu kan persamaan gelombang ya. Yaitu berasal dari sebuah fenomena fisis gitu ya. Fenomena fisis kalau di gelombang mekanik ya terkait dengan gaya-gaya mekanik ya. Misalkan kayak gaya pegas, kayak tadi itu ya. Gaya tegangan tali, kayak gitu tadi itu ya. Nah, jadi intinya ya, persamaan gelombang itu adalah turunan kedua ya. Turunan kedua dari simpangan, fungsi simpangan lah katakanlah ya. Sebut aja simpangan ya. Meskipun nanti simpangan itu untuk gelombang elektromagnetik punya makna yang lain ya. Tapi sebut aja yang paling gampang simpangan lah. Simpangan dari gelombang ya. Jadi turunan kedua dari simpangan gelombang ya terhadap posisi ya itu sama dengan seper kecepatan kuadrat ya, cepat rambat kuadrat dari turunan kedua fungsi simpangan terhadap waktu. Nah, ini. Pokoknya intinya itu ini ya, ini adalah persamaan gelombang satu dimensi ya. Jadi turunan kedua dari tadi gangguan ya, gangguan atau sebut saja simpangan ya. Kan gelombang itu kan perambatan gangguan ya. Ya, V ini fungsi gangguan, V ini ya. Sebut aja gangguannya berupa simpangan lah biar gampang gitu ya. Ya, ada fungsi simpangan. Turunan kedua terhadap posisi ya, itu sama dengan 1 per cepat rambat kuadrat ini apa ini turunan kedua fungsi simpangan tersebut atau fungsi gangguan tersebut terhadap waktu ya ini ya. Ini sebetulnya ini persamaan yang paling dasar di fisika ini ya. Ya, ini adalah persamaan dasar tentang gelombang. Bahkan dari persamaan ini ya, Maxwell bisa membuat sebuah dugaan ya. Sebuah dugaan adanya gelombang elektromagnetik ya dari bentuk ininya ya. Cuma fungsi gangguannya berupa medan listrik dan medan magnet begitu aja ya. Nah, itu intinya sih gitu ya. Itu persamaan dasarnya ya. Ini yang di kotak ini penting ini ya. Nah, terus berikutnya tentang gelombang harmonik. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu. Apa sih harmonik itu ya? Kok sering-sering terdengar kata harmonik ya? Harmonik itu harmonis ya. Harmonis atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya selaras ya. Jadi gelombang yang harmonis. Harmonik itu artinya apa? Gelombangnya itu berbentuk kayak sinus kosinus gitu ya. Jadi kalau ada gelombang berbentuk sinus kosinus disebut gelombang harmonik. Kalau bentuk yang lain selain sinus kosinus ya bukan harmonik ya. Contohnya misalkan apa? Misalkan detak jantung. Detak jantung kan bentuknya kan nggak berbentuk sinus kosinus ya. Kalau kalian mengamati di rumah sakit itu ya. Bentuk getaran ya, getaran detak jantung orang kan nggak berbentuk sinus kosinus kan. Tapi bentuknya kan ya kayak getaran yang kita nggak bisa memberikan nama gitu ya. Itu disebut getaran yang tidak harmonik ya. Tapi kalau getaran atau gelombang harmonik ya bentuk ini ya sinus kosinus gitu ya. Itu kita bahas kenapa? Karena itu adalah bentuk gelombang yang paling sederhana ya. Kalau bentuk gelombangnya lain itu yang nggak harmonik kan nggak sederhana. Jadi kita bahas yang paling sederhana yaitu apa? Gelombang harmonik. Ya, jadi berupa fungsi sinus atau kosinus ya. Tadi kan dikatakan gelombang itu fungsi X dan T ya. Jadi coba kita lihat bentuk gelombangnya untuk saat
T sama dengan 0. Jadi pada mula-mula bentuk gelombangnya kayak gini lah. Ini ya. Kita lihat bentuknya berupa fungsi sinus ini ya. Ya nanti bisa kita tulis apa? A sin Kx ya. K itu ini konstanta gelombangnya ya. Konstanta perambatan gelombang Fx. Gitu. Lalu kalau kita masukkan nanti V, ya tinggal kita ganti tadi ya. Jadi X-nya kita ganti dengan X dikurangi VT. Tadi kan bentuk gelombang kan gitu tadi ya, di persamaannya sebelumnya tadi ya. Ini loh. Kan diganti itu kan ini loh ya. Ini loh. Jadi X minus VT ya. Atau X plus VT. Jadi bisa X dikurangi VT atau X ditambah VT. Bergantung sama arah rambatnya ya. Ke arah positif sumbu X atau ke arah negatif sumbu X. Nah itu nanti kalau itu kita ganti ya, X ini loh kita ganti. Jadi X ini kita ganti dengan X dikurangi VT, seperti di sini kan. Ya maka nanti dia akan menjadi gelombang ya, fungsi gelombang nanti ya. Nah ini kan, Kx. Di sini ditulis plus minus ya. Minus plus. Jadi maksudnya apa? Kalau X minus VT berarti merambat ke sumbu X positif ya. Kalau X ditambah VT berarti merambat ke sumbu X negatif gitu ya. Lalu K itu ya, K itu sama dengan 2pi dibagi lambda. Nah itu ya. Jadi konstanta propagasi itu sama dengan 2pi dibagi lambda. Ya, lambda itu panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang itu jarak antara dua titik di dalam ruang ya, yang mempunyai fase yang sama. Itu namanya panjang gelombang. Tuh, jadi nanti K kita ganti 2pi per lambda ya. Ya, maka nanti 2pi ya 2 ya jadi nanti ini VT nanti menjadi ini ya. Gini maksud saya itu gini loh. Ini loh. Jadi nanti dari sini kan sebentar di sini ada lambang-lambang yang mungkin perlu saya jelaskan ya. Jadi tadi K itu konstanta propagasi ya, atau bilangan propagasi atau konstanta propagasi. Kemudian kalau A itu amplitudo, kalau lambda itu panjang gelombang tadi ya, panjang gelombang atau bisa juga periode ruang ya. Jadi periode ruang itu disebut juga panjang gelombang ya. Soalnya ada periode ruang, ada periode waktu ya ini, temporal period, periode waktu. Kalau periode ruang panjang gelombang, kalau periode waktu ya periode gitu ya. Satu lagi namanya frekuensi ya. Temporal frekuensi, maksudnya frekuensi tempo berarti kan waktu ya. Jadi frekuensi waktu. Yang satuannya hertz itu ya. Hertz itu frekuensi temporal. Soalnya nanti ada juga ini spatial frekuensi ya. Tapi nanti aja deh, biar nggak bingung ya. Pokoknya intinya gini loh. Ada amplitudo, ada panjang gelombang, ada frekuensi, ada periode ya. Gitu ya. Nah, saya kira kalian udah tahu hubungan antara frekuensi sama periode ya. Frekuensi sama dengan 1 dibagi periode kan itu ya. Periode satuannya kan detik, frekuensi satuannya hertz gitu ya. Terus juga udah kalian ketahui juga bahwa cepat rambat gelombang ya, V, cepat rambat gelombang atau V itu sama dengan apa? Lambda dibagi T ya. Lambda panjang gelombang, T periode gitu ya. Gitu kan. Atau kalau dinyatakan dengan frekuensi ini ya. Frekuensinya diberi lambang nu ya. Ini namanya nu ini ya. Ini namanya nu ini, Bu. Jadi kalau biasanya kalau di fisika dasar pakai F ya. Kalau di fisika dasar pakai F. Kalau di bukunya Heksaya ini pakai nu ya. Nu itu kayak huruf V gitu ya. Kayak huruf V tapi bukan huruf V sebetulnya, tapi mirip kayak huruf V. Kita bacanya nu gitu ya. Terus ada lagi omega. Omega itu apa? Frekuensi sudut ya. Atau angular temporal frekuensi. Frekuensi sudut. Yaitu apa? 2pi per
T, bukan T sih, tau ya. Tau ya, periode. Jadi pakai tau ya. Atau 2 PF, atau 2 pi nu ya. Frekuensi nu itu frekuensi, tau itu periode gitu ya. Nah ini berbagai penulisan untuk fungsi gelombang ya. Dari yang menggunakan K, menggunakan lambda, ya. Terus menggunakan apa lagi nih? Pakai 2P ya. Nah, ini macam-macam ya. Jadi ada berapa ini? Ada berapa cara penulisan ini ya? 1, 2, 3, ada 5 penulisan ya. Biasanya yang sering digunakan itu yang keempat ini loh ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4. Biasanya itu lebih sering digunakan, yaitu apa? Si ya, si, fungsi gelombang, sama dengan A sin KX minus plus omega T. Ini yang paling sering digunakan ini ya. Dibanding yang lain ini. Yang paling populer digunakan yang nomor 4 ini. Nah, berikutnya spatial frekuensi. Nah ini. Ini yang tadi bisa membuat kita bingung ya. Kalau frekuensi kalian sudah tahu kan, frekuensi. Sebentar, saya tanya dulu kalian ya. Frekuensi itu pengertiannya apa ya? Lebih tepatnya temporal ya. Temporal frekuensi itu pengertiannya apa? Atau frekuensi lah gitu ya. Frekuensi itu pengertiannya apa? Apa yang disebut dengan frekuensi itu? Ada yang bisa menjawab? Frekuensi itu apa? Kalau kalian dulu di SMP ya, ditanyai, frekuensi adalah apa? Di pelajaran SMP ya. Sesuatu yang berulang. Enggak, pengertian frekuensi gimana itu? Iya, gimana Gali ya? Gimana Gali? Frekuensi itu gimana Gali? Frekuensi adalah? Iya Pak. Ya. Frekuensi itu kalau tidak salah seberapa sering? Berapa kali lah? Berapa kali? Gimana Gali? Ada masalah sinyal ya Gali? Frekuensi itu berapa kali kan gitu sih? Berapa kali berapa kali suatu data? Gimana Gali? Kayaknya suaranya menghilang ini Gali. Ya. Atau yang lain barangkali bisa yang tidak apa, yang sinyalnya bagus ya. Barangkali bisa membantu menjawab. Permisi Pak. Ya, silakan Daniel ya, silakan Daniel. Frekuensi itu apa Daniel? Berapa kali sesuatu yang berulang itu terjadi dalam suatu waktu gitu Pak? Biasanya pakai satuan apa itu? Satuan untuk waktunya? Biasanya satuan untuk waktu pakai satuan apa? Satuan frekuensi Pak maksudnya Pak? Enggak, tadi kan jawabanmu benar Daniel. Tadi kan dalam satu satuan waktu kan itu ya. Biasanya waktunya pakai satuan apa waktunya itu? Hertz Pak. Iya, itu kan frekuensinya kan, satuan frekuensi kan. Waktunya loh, waktu-waktu. Pakai apa waktu itu? Benar satuannya. Frekuensi itu hertz, benar. Maksud saya waktu yang digunakan itu loh, pakai satuan apa? Second Pak. Second kan, detik lah gitu ya. Iya, detik. Ya detik. Jadi maksud saya frekuensi itu artinya banyaknya getaran ya. Banyaknya gerak bolak-balik dalam 1 detik gitu loh, maksudnya itu gitu. Itu yang disebut dengan nama temporal frekuensi. Tempo berarti kan waktu. Lah mungkin yang kalian belum mengetahui, ada lagi namanya spatial frekuensi. Dari spatial berarti kan ruang ya, space. Jadi frekuensi ruang. Apa tuh maksudnya? Ya sama kayak frekuensi temporal, cuma kalau temporal kan waktu, jadi menggunakan detik kan ya. Jadi berapa banyaknya gelombang, ya berapa banyaknya gelombang dalam 1 detik. Ya. Jadi dalam 1 detik terjadi berapa getaran atau berapa gelombang. Itu waktu kan, temporal frekuensi. Nah kalau yang spatial frekuensi kaitannya dengan ruang. Jadi nanti pertanyaannya itu adalah berapa gelombang dalam 1 meter ya, pakai meter kan biasanya ya.
Jadi dalam 1 meter itu ada berapa gelombang? Ya, jadi kalau misalkan ombak gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ombak itu dalam 1 meter ada 2 bukit. Ada 2 bukit, 2 lembah, berarti itu frekuensi spatialnya 2 gitu ya. Jadi dalam 1 meter itu ada berapa gelombang, berapa puncak, berapa lembah gitu. Ya, jadi dari sini sudah bisa mengerti perbedaannya ya antara temporal frekuensi sama spatial frekuensi ya. Bisa bedakan ya. Kalau temporal frekuensi itu artinya banyaknya gelombang dalam 1 detik. Tapi kalau spatial frekuensi banyaknya gelombang dalam 1 meter. Ya, cuma di sini nggak pakai meter ya, coba kalau kalian coba di sini. Dalam milimeter ya. Ya mungkin kalau meter kebanyakan ya, soalnya cahaya ya. Kalau cahaya meter kebesaran ya, biasanya pakai milimeter atau sentimeter. Ya terserah. Pokoknya dalam satuan panjang ya. Mau meter, mau sentimeter, mau milimeter. Pokoknya satuan panjang. Soalnya spatial itu kan ruang ya. Kalau temporal itu waktu. Oke, lanjut ya. Apa ini berikutnya? Nah, ini berikutnya contoh ya. Misalkan ini ya, sebuah ND-YAG laser ya. Jadi laser ND-YAG ya. Itu berapa ini? 1,06 mikrometer panjang gelombang sebenarnya kalau gini. Di dalam ruang hampa ya. Nah, pertanyaannya itu adalah yang pertama, berapa temporal frekuensinya ya? Jadi frekuensi temporalnya berapa? Frekuensi waktunya berapa? Yang kedua, periode waktunya ya. Temporal period berapa? Terus yang kedua, frekuensi ruangnya berapa ya? Spatial frekuensi atau frekuensi ruang. Nah, gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaan apa nih? Frekuensi waktunya ya. Nah, itu ya. Jadi di sini apa frekuensi sama dengan apa ini? V per lambda ya. V itu cepat rambat cahaya. Cahaya itu cepat rambatnya berapa? Cepat rambat. Laser kan cahaya ya. Laser itu kan cahaya. Jadi cahaya cepat rambatnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. Cuma ini nggak dibulatkan ya. Kalau kita bulatkan kan 3 kali 10 pangkat 8. Ini nggak dibulat, jadi pakai 2,99. Maksudnya itu mendekati 3 lah gitu ya. Ini panjang gelombang cahaya, maaf. Cepat rambat cahaya itu dibagi ini. Ini ya, panjang gelombangnya. Tadi dari soal disebutkan panjang gelombangnya ini ya, 1,06 mikro. Mikro itu berarti apa? 10 minus 6 ya. Mikro berarti 10 pangkat minus 6. Jadi nanti ini 2,82 kali 10 pangkat 14 Hz. Ini adalah frekuensi temporal ya, frekuensi waktu, frekuensi temporal. Saya tanya dulu ya, 10 pangkat 14 itu berapa itu? Berapa 10 pangkat 14 itu ya? Kan kalau 10 pangkat 6 itu mega ya. 10 pangkat 6 itu mega. 10 pangkat 9 itu giga ya. Kalau 10 pangkat 14 itu apa? Pak, izin mencoba jawab. Ya, gimana kali ya? Untuk 10 pangkat 12 itu tera, jadi tera, itu benar, tera. Jadi bisa dikatakan itu 100 tera. Atau bisa juga diubah menjadi 0,1 peta, di mana peta itu 10 pangkat 15. Ya, benar sekali ya. Benar kali. Jadi tera ya. Pakai aja tera lah gitu ya. Tera kan 10 pangkat 12 ya kali ya. Benar. Jadi 100 tera ini ya. Atau bisa juga di atasnya tera. Jadi tera itu apa kali? Di atasnya tera. Tadi untuk 10 pangkat 15 bisa juga peta. Peta, benar. Oke, gitu ya. Ini pakai tera ternyata ini kali ya, pakai tera. Terahertz kan itu ya, ini. Jadi berapa? Dikali 100 ya. Jadi 200. Iya, karena frekuensi cahaya ya. Mesti ordernya tera ya. Cahaya soalnya ya. Kemudian kalau periode ya gampang. Tinggal kita bagi aja ya. Seper V kan itu ya, seper nu tadi ya, seper nu berarti ini. Ya.
Tapi jangan lupa 10/14 ya. Dalam satuan hertz ya, bukan terahertz ya. Sebetulnya ini salah nulis, harusnya THz ini ya, bukan TH ini ya. THZ, terahertz harusnya gitu ya. Ketemu berapa nanti ini? 3, loh ini 10⁻⁻15. Lah ini. F itu apa ini? F kecil itu. Ini loh. F itu berapa sih? F itu 10⁻⁻15 ya. Jadi gini loh. Kalau 10-3 itu kan mili ya. 10-3 itu mili. 10-6 itu mikro ya. 10-9 itu nano. 10-12 itu apa? Di bawahnya nano itu apa? Oh, Pak mau coba jawab. Ada yang tahu? Pico di bawahnya. Pico, bener Pico ya. Negatif 12. Terus bawahnya lagi ada femto. Femto ya ini, benar ya. Di femto ini ya. Ya, ini benar. Fs itu femto ya. Femto itu lebih kecil dari ini, dari apa itu? Dari apa tadi? Pico ya. Nah, Pico. Iya, Pico dan nano. Benar. Lah itu. Terus kemudian, lah itu ya. Saya kira kalau jawaban A dan B bisa lah kalian ya. Mungkin yang agak lain itu yang ini ya, frekuensi ruang ini ya. Spatial frekuensi ruang. Berarti kalau frekuensi ruang berarti kan dalam berapa meter, pakai meter sepertinya ini ya. Dalam berapa meter ada berapa gelombang gitu ya. Guru. Jadi di sini apa ini? Jadi gini loh. Saya kasih gambaran gini ya. Periode ya. Periode itu apa sih? Periode kan waktu ya. Periode adalah waktu terjadinya satu gelombang. Waktu untuk terjadi satu gelombang itu periode. Kalau dalam ruang namanya adalah panjang gelombang. Ya, panjang gelombang itu berarti kan panjang terjadinya satu gelombang. Jadi berapa panjangnya untuk satu gelombang? Ya, jadi satuannya nanti kan meter. Nah itu. Nah kalau 1 dibagi periode namanya kan frekuensi ya. Yaitu apa? Frekuensi waktu. Nah, kalau di spatial 1 dibagi lambda nanti namanya itu apa? Namanya adalah frekuensi ruang ya. Ini di sini pakai lambang apa ini? Kayak huruf K ya, tapi bukan huruf K ini, enggak tahu ini. Saya namanya enggak tahu ini. Apa ini? Pokoknya kayak huruf K. Kalau tidak salah itu simbolnya kapan? Enggak tahu sih. Kappa ya, benar kali. Kappa kalau nggak salah ya. Kappa. Jadi kappa itu artinya frekuensi ruang. Ya, kalau frekuensi itu kan frekuensi waktu itu kan berapa banyak gelombang dalam 1 detik ya. Kalau kappa ini berarti apa? Berapa banyak gelombang dalam 1 meter. Nah, itu ya. Ini. Jadi tadi itu kan lambdanya berapa tadi lambdanya? Sudah dihitung tadi ya. Tadi panjang gelombangnya. Oh ini ya tadi ya ini ya. Panjang gelombangnya kan apa? 1,06 mikrometer. Jadi tinggal kita bagi ya. Ya kayak ngitung frekuensi. Frekuensi kan 1 dibagi periode kalau waktu ya. Kalau ruang berarti kan 1 dibagi panjang gelombang ini. Jawabannya ini kan 943 kali 10⁻³ per meter. Jadi artinya dalam 1 meter ya itu ada berapa ini? 943.000 gelombang. Nah, itu maksudnya itu kappa ya. Maksudnya itu frekuensi ruang ya. Frekuensi ruangnya. Jadi ada 943.000 gelombang per meter. Atau apa nih? 943.000 gelombang per meter ya, benar itu. Maksudnya itu ya. Oke, kemudian yang terakhir ya. Bahasan yang terakhir tentang fase dan kecepatan fase. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bagian terakhir ini ya. Sekarang jam berapa? 2:30 ya. Ada pertanyaan barangkali ya. Tadi kita udah bahas apa aja tadi ya. Ya, tadi ada macam-macam gelombang ya. Gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ada transversal, ada longitudinal tadi ya. Kalau gelombang elektromagnetik ya transversal ya. Sudah nggak ada pilihan lain. Semua gelombang elektromagnetik transversal.
Nah, terus ini kan arah rambat gelombang ya, ke sumbu X positif dan ke sumbu negatif untuk gelombang satu dimensi tadi ya. Terus berikutnya apa lagi? Nah, ini persamaan gelombang ya, persamaan diferensial gelombang ya ini ya ini ya. Persamaan diferensial gelombang bentuknya seperti ini nih ya. Terus apa lagi? Tadi ya, gelombang harmonik. Gelombang berbentuk apa? Berbentuk sinus kosinus ya. Nah ini. Jadi kayaknya yang kita bahas ini gelombang harmonik ini ya, soalnya pakai sin ya. Fungsi sinus. Kalau pakai menggunakan fungsi sinus dan fungsi kosinus pasti gelombang harmonik gitu ya. Kalau gelombang-gelombang yang nggak harmonik nggak bisa kita nyatakan dalam sinus kosinus ya. Harus menggunakan ini, menggunakan apa itu? Kayak di Bismat kemarin ya, menggunakan deret Fourier ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, tadi sudah sampai ini tadi. Ini sudah saya bahas ya. Ini terakhir ya, yaitu tentang fase dan kecepatan fase. Jadi misalkan ada sebuah gelombang harmonik ya, bentuknya kayak gini ya. A sin Kx minus omega. Sebentar, kalau gini berarti merambat kemana nih? Kalau Kx min omega T ini merambatnya kemana nih? Sumbu X positif atau sumbu X negatif ini kalau gini nih? Kx dikurangi omega T ini. Masih ingat nggak tadi itu? Kalau Kx dikurangi omega T berarti gelombang ini merambat ke sumbu X positif apa sumbu X negatif ini? Ada yang ingat tadi pembahasan yang tadi barusan tadi ya? Hah, gimana? X positif. Ya, positif. Soalnya berlawanan kan ya. Antara X dan T kan. Di sini kan X-nya positif, T-nya negatif ya. Pokoknya kalau berlawanan berarti kan ke sumbu X positif ya. Kalau searah ke sumbu X negatif gitu ya. Tapi di sini ada tambahan ini, ada tambahan epsilon ya. Epsilon itu apa sih? Epsilon itu fase awal ya. Nah, ini kan. Jadi ada tambahan fase awal. Jadi maksudnya itu jadi fasenya itu initial fase ya, fase awal. Jadi fase awalnya nggak nol. Nah, kemudian kalau kemudian ini ya, yang sudut ini kan, jadi biasanya kan sin kan berkaitan dengan sudut ya. Jadi nanti ini saya tulis saja, asin yang dalam kurung ini sudut ya. Sudutnya kita beri nama dengan nama fase ya. Jadi V ini sudut ya. Jadi V itu isinya ya ini Kx dikurangi omega T ditambah V gitu ya ini V. Nah, kalau fase ini saya turunkan terhadap waktu ya, berarti kan nanti jawabannya kan apa ini? dV per dt ya. Jawabannya apa ini? Benar nggak omega ya? Kok sepertinya nggak omega ya? Minus omega ya sepertinya kalau gini loh. Ya, kalian masih ingat ya? Kalau ini loh. Ini saya turunkan terhadap waktu ya. Berarti kan harusnya minus omega ya. Kalau saya turunkan terhadap X berarti kan K jawabannya ini loh. Kan ya kan ini kan KX. K ini kan konstantanya ya. Ya kayak misalkan Fx sama dengan 2x. Kalau saya turunkan terhadap x kan jawabannya 2 ya. Fx sama dengan 2x. Maka df dx kan 2 kan sama kayak gitulah. Jadi misalkan apa? V sama dengan Kx dikurangi omega T plus epsilon. Maka kalau V saya turunkan terhadap X ya jawabannya K. Kalau saya turunkan terhadap T harusnya minus omega ya, tapi di sini kok jadi omega ya. Oh, ya saya tahu kenapa ya kok. Kenapa kok jadi plus ya? Tahu nggak kalian? Dikasih ini loh. Apa ini namanya nih? Tahu nggak ini kalian? Dikasih ini loh. Apa namanya? Kalau tidak salah itu nilai mutlak. Benar, nilai mutlak kali ya. Nilai mutlak. Nilai mutlak berarti kan positifnya ya, benar. Tadi kan saya, oh iya, kok jadi positif kenapa? Oh, cara dikasih tanda mutlak ya. Ya. Gitu. Nah, terus kemudian ya. Ya, jadi omega itu jadi dengan kata lain omega itu sebetulnya adalah laju perubahan fase terhadap waktu ya, nilai mutlak ya. Harga mutlak laju perubahan fase terhadap waktu. Kalau K itu terhadap jarak ya, distance jarak.
Karena omega terkait dengan waktu, K terkait dengan posisi atau jarak. Kemudian itu fase ya. Jadi fase itu apa sih? Itu kan di sini ada kata fase. Fase itu artinya ya fungsi sudut dari gelombangnya ya. Kalau gelombangnya harmonik loh ya. Ini kita bahas yang harmonik ya, soalnya pakai sin ini ya. Jadi fase itu ya sudut dari gelombangnya ya. Jadi gelombangnya itu berada, gampangnya gini loh. Gampangnya gini aja deh. Katakanlah gelombang berbentuk sinus gitu ya. Ya. Jadi ketika mulai berarti kan fasenya 0 gitu ya. Ya, jadi coba kalian bayangkan, mungkin ada gambar ya, gambar sinus ada enggak ya? Bentar, mungkin lebih gampang ya. Bentar ya. Ada enggak di sini ya? Nah, ini loh ini ya, ini lah. Coba ini coba lihat ya. Ini kan bentuk sinus ini ya, ini loh. Kursor saya kelihatan nggak? Kursor ya. Anak panah kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Ini loh. Ini kan sinus gini ya. Satu gelombang aja deh. Satu gelombang. Maka saya katakan, kalau di sini ini fasenya 0 ini ya. Di sini fasenya 0. Kalau di puncak, fasenya berapa puncak ini? Ini loh. Pokoknya di sini 0, satu gelombang berarti kan 1 ya. Jadi di sini fasenya 0, di sini fasenya 1 ya. Ini loh. Oke ya. Kalau di sini fasenya berapa? Setengah ini ya. Jadi di sini 0, di sini setengah, di sini 1. Pertanyaan saya, kalau di puncak ini berapa fasenya? Seperempat, Pak. Nah, benar, seperempat. Ya. Jadi di sini 0, seperempat itu puncak, setengah, 0 lagi ya. Kalau lembah berapa? Fasenya berapa ini? 3/4. Nah, kayak gitu ya. Itu namanya fase ya. Jadi fase itu menyatakan berapa bagian dari ininya. Dari fungsi gelombangnya, tapi gelombang sinus ya. Gelombang harmonik maksudnya dia. Kalau gelombangnya nggak harmonik kan agak susah itu ya. Kalau gelombangnya harmonik bisa dibayangkan dengan mudah. Kalau nggak harmonik ya bayangkannya agak susah lah. Bukannya nggak bisa tapi susah dibandingkan yang gelombang harmonik. Jadi itu fase ya. Terus apa lagi? Oke, terus ada lagi namanya ini kecepatan fase ya. Ya, kecepatan fase. Ada lagi namanya kecepatan fase. Apa itu kecepatan fase ya? Kecepatan fase ya. Ya. Kan kalian tahu rumus kecepatan ya. Kecepatan itu berarti kan apa? Turunan kan itu ya, turunan posisi terhadap waktu kan itu ya. Kalau di apa itu? Di fisika dasar itu ya. V itu kan sama dengan apa? dx per dt ya. Kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu kayak gitu ya ini. Jadi kalau kecepatan fase ya ini dx per dt ya. Nah, fase ya. V itu fase kan ini ya. Nah, itu. Nah, kemudian dari dx per dt ya, kalau kita kaitkan dengan apa itu, dengan fasenya ya, nanti bisa jadi ini, apa ini kan, dv per dt, ya, jadi apa ini? Turunan fase terhadap waktu, tapi negatif ya, soalnya kan tadi negatif ya, minus omega tadi kan ya, ini loh. Tadi kan omega minus kan jadi ya, makanya di sini dipilih tanda negatif karena hasilnya pasti negatif ya, karena kita menggunakan apa, gelombang yang merambat ke kanan ya, ke sumbu X positif gitu ya, nanti dikasih negatif ya. Kemudian kalau berikutnya adalah ini terkait dengan K ini ya. Ya, jadi nanti ini, atau gampangnya gini aja deh. Pokoknya kecepatan fase tuh ya inilah omega dibagi K lah, gampangnya gitu ya. Mungkin kalau ini terlalu rumit ya, gampangnya gini aja lah, kecepatan fase ya ini, pokoknya apa, omega dibagi K gitu aja ya.
Bisa plus, bisa minus, tergantung apa? Arah rambat gelombangnya ya. Ya, kalau seperti ini kan arah rambatnya gelombangnya kan ke sumbu E positif, maka nanti negatif gitu ya. Tapi kalau arah rambatnya ke sumbu E negatif, maka nanti plus ya. Pokoknya kecepatan fase itu omega dibagi K gitu ya. Bisa plus, bisa minus gitu ya. Intinya gitu sih. Nah, terus berikutnya halaman terakhir ya. Ini contoh soal ini ya. Sebuah panjang gelombang, sebuah gelombang ya. Sebuah gelombang merambat pada saat 0 ya. Pakai satuan SI ya. Nih, fungsi gelombangnya kayak gini nih. Ya, psi sama dengan Y,0, berarti mula-mula ya, T0 tadi kan. Jadi bentuknya ini fungsi kosinus ya. Ini pada saat 0 ya. Pada saat T-nya 0 ini. Terus gangguan ini ya merambat ke sumbu Y negatif. Ya. Kalau sumbu Y negatif berarti nanti gimana antara posisi dan waktu kalau negatif itu? Antara posisi dan waktu itu tandanya sama atau berlawanan kalau merambat ke sumbu negatif? Gimana? Antara posisi dan waktu kalau merambat ke sumbu negatif berarti tandanya sama atau berlawanan? Sama, Pak. Sama ya. Saya tanya terus biar kalian ingat ya. Enggak lupa ya. Sama berarti tandanya ya. Dengan kecepatan ini 2 meter per detik ya. Terus kalian diminta untuk menulis fungsi gelombangnya pada saat T-nya 6 detik ya. Jadi kan di sini kan T-nya 0 ini ya. Kalau T-nya 6 detik itu bagaimana gitu ya. Jadi di sini kita kata apa amplitudo ini kan amplitudo ya. Amplitudonya berapa ini? 0,03 meter gitu kan. Ya. Terus nah ini. Kemudian kita ganti menjadi 2pi ya. Kenapa kok 2pi ya? Karena ada alasannya. Tadi kan rumusnya kan menggunakan 2pi kan bukan pi. Padahal di sini kan pakai pi ya. Jadi di sini kan pakai apa? Pi Y dibagi 2. Maka harus dinyatakan dalam 2pi. Soalnya tadi loh, sama tadi kan pakai 2pi ya. Coba saya perlihatkan ke kalian ya. Tadi lo kan pakai 2pi semua ya. Loh ini kan pakai 2pi ya. 2pi ya. Makanya harus pakai 2pi bukan pi ya. Ini jadi harus pakai 2pi. Jadi kalau pi dibagi 2 berarti kan sama dengan apa? 2pi bagi 4 ini ya. Ini kan. 2pi bagi 4 ini ya. Nah, tadi dikatakan harus apa? Merambat ke sumbu negatif. Berarti tandanya sama ya. Ini ya. Jadi kita ambil apa? Yang plus ya. Jangan yang minus. Soalnya merambat ke sumbu negatif ya. Jadi harus plus. Gitu. Jadi nanti ini pakai 2pi. Ini pakai yang mana ini kok pakai gini? Ya pakai yang ini karena dia ada 5 tadi ya. Sebetulnya nggak harus bingung masalah begini sih. Pokoknya intinya sih gini. Kalian ganti aja ya. Y-nya ini ya. Y-nya kalian ganti aja dengan Y plus VT. Wes gampangnya gitu ya. Kalau saya pakai cara yang gampang. Ya, Y-nya kita ganti dengan apa? Y plus VT. Kenapa kok plus? Karena merambat ke sumbu negatif ya. Intinya sih gitu sih. Ini kan cara pakai yang tadi itu ya. Jadi ini nanti pakai yang plus itu ya. Sehingga kalau dari sini kan kita tahu ya kalau gitu berarti apa? Ya di bawahnya Y itu kan lambda panjang gelombang ya. Kalau di bawahnya waktu itu periode ya, periode temporal. Nah gitu sehingga gimana nyari periode? Ya periode sama dengan apa? Lambda dibagi V ya. Kan kita tahu bahwa kalau F kan V per lambda. Maka kalau periode ya tinggal dibalik. Jadi apa? 4 dibagi 2 ya. 4 panjang gelombangnya, V-nya itu 2 kan ini kan dari soal ini ya. Dari soal diketahui V-nya 2 meter. Terus setelah diotak-atik tadi ya, ternyata kita tahu bahwa
lambdanya 4 meter dari persamaan awal tadi ya. Sehingga nanti kalau gitu periodenya apa 4 bagi 2 di 2 detik ya, periode gelombangnya 2 detik. Sehingga nanti dari situ nanti kita bisa tahu. Jadi lambda tadi 4. Periode waktunya berapa tadi? 2 detik ya, 2 detik. Nanti jadi ini nanti. Nah, ini kan ya 2 detik ini. Nah, kemudian kalau ditanyakan pada saat T-nya sama dengan 6, ya kita masukkan aja pada saat T-nya 6 bagaimana ya. Jadi gini nanti. V, Y, 6 ya, 6 detik ya. V, Y, 6 detik. Jadi apa? 0,03 meter cos 2pi, Y dibagi 4, tinggal ini aja. 6 dibagi 2 ya. 6 bagi 2 berapa? Ya 3 ini kan ya. Nanti ini ya. Jadi nanti ini. Ya, jadi ini nanti. Jadi sebetulnya ini kuncinya tinggal kita ganti aja kok. Y, ini kan dari sini kan kita tahu ya ini loh. Atau pakai ini juga boleh ya. Pokoknya intinya Y itu kita ganti dengan apa? Y plus VT. Kenapa kok plus? Karena merambatnya ke sumbu Y negatif. Nah, gitu. Nanti kan kita tahu V-nya berapa? V-nya kan 2 meter per detik ya. Dari sini nanti lambdanya tahu 4 meter. Nanti dari situ kita bisa tahu kok. Tinggal kita masukkan aja ya. T-nya 6 detik. Nanti masukkan aja nanti tahu kok. Jadi nggak harus menggunakan cara yang di slide ini kok. Kita bisa menggunakan cara sendiri yang mungkin lebih sederhana daripada yang di slide ini ya. Sudah selesai ya. Nah, di end ya. Oke, barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan barangkali? Solin, silakan Solin. Silakan. Tanya apa Solin? Nah. Permisi Pak. Ya, ini mungkin kurang berkaitan sama materi ya. Jadi mau tanya kalau kelas optika sekarang ini apa namanya? Referensi buku yang digunakan apa ini? Ini bukunya ini Solihin ya. Heksayak ini slide-nya kan ngambil dari bukunya Heksayak ini loh. Ini loh. Kelihatan nggak di background ini loh. Oh iya ada. Ini loh, ini Solihin ini loh. Eigenheg ini loh. Ini. Heksayak ini. Ini loh. Yang saya blok ini loh, Solihin. Iya Pak, iya Pak. Itu. Nggak usah khawatir, sudah saya taruh di itu Solid, sudah saya taruh di MyTS Classroom, tinggal di-download. Bisa di-download itu. Terima kasih, Pak. Ya, sudah saya download kok. Sudah saya upload di MyTS Classroom, Solid. Ada lagi yang tanya? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Enggak ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.